Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sukses selalu yang kami hormati Bapak Ibu orang tua di rumah. Semangat ya membersamai Anda belajar. Oke, mari sebelum belajar pada kesempatan kali ini kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak sudah siap belajar ya? Ayo bareng-bareng tepuk semangat. Semangat, semangat. Baik, ya kita belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, hewan sahabatku. Baik, anak-anak, apa yang kita lihat sekarang? Ya, betul. Tujuannya sudah dicapai, mengetahui cara perkembangbiakan hewan. Kemudian anak tahu potensi ekonomi apa yang ada di kawasan Asia Tenggara. Kemudian pasti anak harus masih bisa yang namanya mencari simpulan dari suatu teks. Baik, anak-anak silakan diamati gambar berikut. Pak Rahmat beri waktu 3 menit. Ya. Anak-anak amati, di situ ada gambar apa? Ada gambar hewan gajah ya. Itu ada tulisan gajah putih malah ya. Kemudian ada burung takur. Nah, burung takur dahan. Kemudian ada pula di sini ikan tuna ya atau ikan-ikan. Nah, oke, anak sudah mengamati. Baik, nanti kita akan apakan setelah anak-anak amati. Kita lihat ya. Di sini oke. Nah, setelah anak-anak bisa mengamati gambar tersebut, Pak Rahmat minta bantuannya anak-anak. Tolong dikelompokkan dalam kategori apakah dengan cara beranak, berkembang biaknya, apakah dengan cara bertelur, ataupun dengan cara beranak dan bertelur. Dengan cara vivipar, ovipar, ataupun dengan ovovivipar ya. Silakan. Nah, setelah anak-anak berhasil mengelompokkan 3 hewan tersebut, sekarang perhatikan kembali gambar di bawah diagram tersebut. Ya, anak perhatikan gambar di belakang, maaf, di bawah diagram tersebut. Itu ada gambar macam-macam hewan anak-anak ya. Ada gambar macam-macam hewan. Nah, oke dilihat ada ikan, kura-kura, sapi, burung, buaya, ayam, kucing apa bukan ya? Oh kucing, kemudian sama ular dan ikan hiu, ikan paus ya. Oke, baik anak-anak, sekarang perhatikan ya, perhatikan dan tolonglah anak-anak di rumah dikelompokkan hewan tersebut dalam kategori beranak, bertelur, atau dalam kategori beranak dan bertelur cara perkembangbiakannya. Baik, anak-anak, silakan nanti di rumah dilengkapi tabelnya ya, agar anak bisa lebih paham dalam belajar. Oke? Baik, kita lihat apa yang akan muncul berikutnya. Ya, ini. Tadi kan Pak Ron sudah menyampaikan bahwa ada istilah yang namanya ovipar, kemudian vivipar, dan ovovivipar. Baik, anak-anak perhatikan. Sambil dibaca loh ya. Nanti apa? Karena nanti Pak Rahmat juga akan memberikan oleh-oleh buat kalian terkait dengan membaca suatu teks ya. Silakan dibaca dulu teksnya. Pak Rahmat tunggu 1 menit lah. Silakan ya. Ya, sudah ya. Di sini dikatakan bahwa hewan ovipar itu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ada ayam dan jenis unggas lainnya. Nah, jenis unggas lainnya kayak burung. Nah, anak harus bisa menyebutnya itu ya. Kemudian yang vivipar itu apa anak-anak dilihat? Vivipar itu adalah cara berkembang biak dengan melahirkan. Nah, hewan yang berkembang dengan melahirkan disebut dengan hewan berkembangbiakan secara vivipar. Contohnya adalah sapi, kucing, gajah, dan lain-lain. Ya, sekarang dilihat yang caranya ovovivipar. Oke? Ya. Ular itu juga ovovivipar dan yang lainnya apa? Nanti Pak Rahmat dibantu mencari ya. Oke, anak-anak. Nah, anak tahu semua sumber daya baik tanaman, kemudian
hewan itu merupakan suatu potensi ekonomi, dan potensi ekonomi itu kan tidak hanya di negara kita toh, tapi di seluruh dunia, termasuk di kawasan negara-negara Asia Tenggara. Kita ingat, kita banyak laut. Di laut kita banyak potensi sumber daya. Ada ikan dan bahan tambang yang merupakan sumber potensi ekonomi anak-anak ya. Maka dari itu, dilihat. Sambil Pak Rahmat jelaskan, silakan anak membaca teks tersebut. Nah ini ya, potensi ekonomi tentunya tujuannya apa anak-anak? Bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan negara tersebut. Karena kita bicara ASEAN, ya tentunya di kawasan negara Asia Tenggara. Oke, kita mulai dari Brunei anak-anak. Nih Brunei. Ini Brunei itu terkenal dengan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Nah, Brunei bahkan sangat luar biasa karena memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Itu anak-anak ya. Kemudian ini ada Filipina, ada Kamboja, Malaysia, dan tentunya negara kita ya. Kemudian Laos, Myanmar, kemudian ada lagi Singapura, Thailand, dan Vietnam. Oke ya, lihat yang Filipina ini penghasilannya hampir sama dengan kita, itu di bidang pertanian. Kemudian Kamboja juga di bidang pertanian ya. Kemudian Malaysia sama, Malaysia juga banyak ekspor-ekspor dari hasil hutan dan sebagainya. Kemudian Indonesia, negara kita, tentu kita mempunyai daya tarik yang sangat besar, baik dalam sektor wisata ataupun yang lainnya. Karena negara kita, Indonesia, adalah negara yang sangat kaya raya anak-anak ya. Tapi kita masih belum bisa memaksimalkan. Maka itu ayo, itu tugas kita sebagai warga negara untuk memaksimalkan potensi ekonomi kita, dan di tahun-tahun mendatang anaklah yang akan jadi motor penggeraknya ya. Kemudian ada negara Laos, ini Laos. Nih sama ya. Kemudian ada Myanmar, dilihat juga sama. Jadi kebanyakan masih di bidang agraris anak-anak ya. Kemudian Singapura, nah ini yang agak berbeda negara Singapura, karena Singapura itu merupakan negara transit yang sangat ramai di kawasan Asia ya. Kemudian negara Thailand, nah ini ya. Kemudian Vietnam. Baik anak-anak, tentunya setelah anak mempelajari potensi-potensi ekonomi tersebut, beberapa waktu yang lalu anak sudah mempelajari pula terkait dengan keragaman budaya. Nah, ini sama anak-anak ya. Silakan anak isi cari dua negara ASEAN ya. Dua negara ASEAN yang memiliki potensi ekonomi yang berbeda. Silakan kalian bandingkan apa perbedaan kedua negara tersebut, dan itu ada kolom yang mengait dalam diagram. Nah, itu adalah persamaannya. Silakan anak-anak ya. Negaranya apa Pak? Bebas negaranya. Yang penting anak mampu membandingkan potensi ekonomi, apa perbedaannya, apa persamaannya di antara kedua negara Asia Tenggara tersebut. Baik. Nah, silakan. Anak lihat toh, hewan-hewan itu ada macam-macam loh. Tadi ada hewan yang berkembang biak secara bertelur, melahirkan, bertelur dan melahirkan. Ini kita bicara mengenai bebek anak-anak. Nah ini ya bebek. Bebek itu kira-kira berkembang biak dengan cara apa? Jawab dalam hati ya. Oke, Pak Rahmat udah tahu jawabanmu apa ya. Oke, bebek dilihat di sini. Dibaca dua paragraf ini. Tolong anak-anak perhatikan. Ya, bebek berkembang biak dengan cara apa ya kira-kira ya? Ini loh dilihat, ada menggunakan telur ini ya. Berarti berkembang biak dengan cara ovipar. Nah, di sini juga terdapat beberapa ciri identik atau ciri khusus daripada hewan bebek. Tapi nanti kita belajar itu nanti ya di sesi berikutnya anak-anak ya. Sekarang tugas anak-anak adalah memperhatikan teks berikut. Setelah itu apa? Kita lihat. Setelah diperhatikan teksnya, anak-anak hendak ngapain ya? Kita lihat. Nah, ini anak-anak. Carilah ide pokok dari teks tersebut. Ya. Sebenarnya anak-anak, mohon maaf, ini kan harusnya kalian mendengarkan teks ya. Mendengarkan teks, kemudian mencari ide pokok dan mencari simpulannya. Nah, ini Pak Rahmat modifikasi, Pak Rahmat beri informasi sedikit.
Silakan anak perhatikan teksnya. Karena perhatikan sambil dibaca ya, sambil latihan membaca. 2 paragraf itu, apa ini tugasnya anak? Perhatikan dan carilah ide pokok dari teks tersebut. Cari ide pokoknya, namun anak jangan lupa tetap menulis apa simpulan dari teks tersebut. Oke, anak? Iya, baik ya. Jadi, anak-anak yang Bapak sayang di rumah, hari ini pada pertemuan kali ini kita sudah belajar apa tadi? Yang pertama, kita belajar cara perkembangbiakan hewan. Hewan itu cara perkembangannya ada 3 macam. Yang melalui cara pertama adalah melahirkan, kemudian bertelur, dan bertelur melahirkan. Itu perkembangbiakan hewan secara generatif, anak ya. Nanti ada pula perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Nah, kemudian selama mempelajari perkembangbiakan hewan, tadi kita juga sudah belajar apa? Belajar potensi ekonomi yang ada di kawasan Asia Tenggara. Kemudian kita juga sudah belajar apa lagi? Belajar bagaimana cara menyimpulkan dari suatu teks. Cara yang pertama, baca semua teksnya, cari inti pokoknya atau cari kalimat utamanya, kemudian cari isinya ya. Kemudian buatlah simpulan dan buatlah suatu hasil daripada simpulan tersebut untuk anak-anak belajar. Oke anak-anak? Baik, selamat menikmati. Itu saja dari Pak Rahmat. Tetap semangat, selamat menikmati, jaga kesehatan, dan jangan lupa bantu Bapak Ibu, Mama Papa di rumah untuk saling memotivasi anak-anak agar menjadi generasi yang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.